Halo Sobat Investor, kembali lagi bersama gua. Oke, di video kali ini gua mau bahas saham-saham secara analisa teknikal dan disclaimer on dulu bahwa video ini bersifat edukasi ya, informasi jadi bukan rekomendasi. Sebenarnya rekomendasi dari segi eh, penilaian teknikal aja, tapi keputusan untuk jual dan beli itu kembali lagi ke teman-teman gitu ya. Oke, yang pertama itu ada BRIS, Goto, Antam, BBRI, dan ADMR. Coba kita lihat ya. Pertama itu ada BRIS. Nah, BRIS ini hari ini ditutup turun ke level harga 1295 atau turunnya sebesar 1,1%. Nah, kalau dilihat BRIS ini menuju ke area support terkuatnya itu ada di rentang harga 1197 sampai 1295. Posisi bandar seminggu terakhir memang lebih banyak akumulasi, tetapi volumenya tidak begitu tinggi yang signifikan. Nah, kalau misalnya volume-volume kita perhatikan ya, di bulan-bulan Juli, volumenya gede nih, kemudian naik nih gede, itu kan naik nih. Kemudian di sini belum ada volume yang signifikan. Menurut gue sih tunggu dulu, karena ini arahnya kemungkinan paling dekatnya itu ke arah harga eh, support terdekatnya itu ke 1256 seperti itu. Jaraknya lumayan. Eh, Jaraknya itu sekitar berapa? 3%, kalau ke terbawahnya itu sekitar 7% gitu ya. Kalau memang mau cicil ya silahkan cicil, tapi ada kemungkinan ini masih saham ini downtrend. Terlihat dari mana? Dari eh, apa namanya, garis MA5 aja masih menuki ke bawah gitu. Belum ada pembalikan secara reversal. Itu ya. Menurut gue sih tunggu dulu. Harga paling menarik kalau dikasih di harga 1200-an. Seperti itu ya. Itu yang pertama untuk BRIS. Kemudian dari broker summary ya, hari ini justru memang asing memborong saham BRIS. Kalau kita lihat ya, dari sejak awal Oktober, itu nggak ada volume yang signifikan dari asing. Ini terlihat sejak tanggal 13 sampai 17, justru asing 3 hari berturut-turut ini, di tanggal tersebut, lebih akumulasi lebih banyak. Sudah mulai diakumulasi nih oleh asing. Jadi feeling saya, ketika nanti besok itu di minggu ini turun lagi, asing kemungkinan akan mengakumulasi dalam jumlah yang lebih banyak lagi. Oke, itu untuk BRIS. Kemudian selanjutnya ada Goto. Goto seminggu terakhir justru memang lebih banyak didistribusi oleh asing. Asing masih, bandar ya. Karena sekarang itu Goto masih dalam fase downtrend. Sebenarnya paling menariknya itu Goto ada di harga paling menariknya itu di harga 108 atau 190-an tuh menarik nih. Nah, menurut gue juga cenderung arahnya masih ke arah ke sana. Kalau nanti terjadi, ini akan menjadi double bottom yang tinggi di bulan Mei sama di bulan Oktober. Itu. Dan meskipun hari ini ditutup naik sekitar 3%-an, volumenya masih distribusi selama seminggu terakhir. Kalau kita lihat dari broker summary, nah, seminggu terakhir, eh, meskipun secara dari tanggal 10 ya, sorry, dari tanggal 10 ke tanggal 14, rata-ratanya memang lebih banyak didistribusi, tetapi pergerakan dari broker summary itu mencatat bahwa asing malah mengakomodir saham Goto. Ya, kalau dibulatkan dari tanggal 10 itu lebih banyak asing mengakomodir saham Goto. Nah, ini pertanda seperti BRIS tadi, semakin turun asing justru makin nyerok itu. Sehingga eh, kalau kita lihat di sini asing ya, harganya di 212 sampai, kalau rata-rata di sini ya sekitar 220-an atau 215-an rata-rata asing nih ya punya harga. Jadi semakin turun nih justru semakin menarik. Tapi di sini udah ada pembalikan reversal. Untuk sementara kemungkinan
di minggu ini GoTo bisa naik minimal tembus di 219 atau di resisten selanjutnya di 227. Itu karena apa? Karena stochastic RSI itu sudah ada pembalikan, tetapi belum konfirmasi nih, volumenya belum terlalu gede. Yang jelas kesimpulannya GoTo sudah mulai diakumulasi dalam jumlah banyak. Selanjutnya ada Antam. Antam justru kesimpulannya dari bandar di sini lebih banyak distribusi oleh bandar ya. Harga rata-ratanya di 1869. Kalau kita lihat perhatikan ya secara teknikal, ini Antam sudah sejak bulan Juli sudah patah nih tren naiknya, dan ini lebih downtrend. Nah, kemudian setelah TRSI kenaikan hari ini, penurunan justru ya 0,82%, itu belum menunjukkan tanda-tanda yang reversal gitu, masih tertahan di area support terkuatnya di 1821 gitu. Kita tunggu besok, belum ada volume yang begini signifikan juga, tetapi kalau misalkan area support ini yang kuat ini tembus, Antam bisa area terdekatnya ini bisa menutup gap dulu nih di harga 1787 ya, ada gap, tapi sebenarnya ini udah ya ada gap ya, yang belum ketutup kecil nih gapnya, kan gap ya kecil, kemungkinan nutup itu dulu meskipun kuat arahnya itu untuk downtrend. Kita bisa perhatikan aja kalau kita lihat eh, Antam dari transaksi asing, ya dari semenjak tanggal 10 itu masih distribusi terus. Jadi dari sejak akhir September itu distribusi terus nih. Belum ada pergerakan untuk akumulasi yang begitu banyak dari saham Antam. Tunggu dulu wait and see sampai menunggu minimal ada volume pembalikan arah reversal. Oke. Kemudian ada BBRI. BBRI bank terbesar juga ya. Kemudian labanya juga naik signifikan di 2022 ini. Ternyata pergerakannya seminggu terakhir dulu dibong oleh asing dengan volume yang lumayan besar. Bandar punya harga rata-rata di 4.361 ya. Meskipun hari ini naik 0,7%, ini juga masih belum konfirmasi eh, adanya pembalikan atau kenaikan yang lebih tinggi gitu. Menurut gue sih BRI ini masih tertahan ya. Ini kan area support terkuat ini 4.261 kemana sampai ke 4.270-an. Kemudian menurut gue sih masih bisa mengarah ke harga 4.200-an. Iya. Tapi kalau misalkan punya barang atau punya peluru ya, punya dana, bisa nih. BRI itu masih semakin murah, semakin boleh kita cicil. Kalau kita lihat dari transaksi broker, justru asing masih belum ada tanda-tanda masuk dalam volume jumlah yang lebih besar. Tapi asing hari ini juga tercatat distribusi yang lebih banyak. Nah, gimana proyeksinya? Ya itu tadi, menurut gue masih bisa turun ke area resistennya di supportnya di 2000 itu. Karena ini ada gap nih kecil di area 4143. Semakin turun, menurut gue semakin boleh kita cicil beli, gitu ya. Kalau dari penilaian gue. Yang terakhir ada ADMR. ADMR seminggu terakhir lebih ke banyak distribusi, dan kalau kita lihat dari transaksinya, bandar punya harga rata-rata di 1757. Dan hari ini ditutup naik nih 1,5%-an nih ADMR. Tapi volumenya kecil. Jadi yang menarik menurut gue, tunggu dulu kalau misalnya mau serok di harga bawahnya 1618. Karena itu super terkuatnya. Masih sideways sih, masih belum ada pergerakan. Dan di saat-saat pergerakan harga seperti ini, mungkin boleh spekulasi buy on weakness. Seperti itu ya.
Paling swing-swing aja, target swing penjualan di 1008, sorry, terdekatnya di 1785 atau bisa tembus ke 1831 seperti itu ya untuk ADMR. Tapi dengan kenaikan 1,5% ini, stochastic RC menunjukkan ada pembalikan arah, kemungkinan bisa naik. Kalau misalkan mau TP, ya itu target terdekatnya di 1741 ke sampai 1800. Nah, DMR kalau kita lihat transaksi asing, asing hari ini masuk cukup banyak, namun eh, secara distribusi seminggu terakhir lebih banyak di distribusi. Meskipun hari ini ada asing mulai akumulasi, ya pergerakannya seperti itu. Ya ini secara jangka menengah ya bisa untuk swing trade ya. Karena gue yakin masih bisa tembus ke harga 1800. Kalau kita lihat, kalau kita beli di harga sini ke 1800-an itu sekitar 5%. Gitu ya. Lumayan lah 5% untuk swing trade cukup bagus gitu. Oke, teman-teman itu aja yang bisa gue bagi dan analisa ya, semoga bisa menjadi referensi, semoga bermanfaat dan semoga cuan. Jangan lupa di subscribe ya, karena gue akan membagikan template harga wajar yang terbaru nanti di kuartal 3, tunggu aja, dan semoga cuan. Nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan. Terima kasih, sampai jumpa.